Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novisa dari kelas 2E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian pengorganisasian. Yang pertama, menurut Stoner dan Walker 1986, pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja suatu dan dialihkan kepada tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dan yang kedua, menurut Japar Muhammad 1992, pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dan bentuk objektif organisasi yang rancang dapat dicapai. Nomor 3, Gatherwood, Taylor, dan Farrell. Pengorganisasian adalah aktivitas yang terbuat dalam suatu struktur organisasi yang sesuai, memberi tugas kepada pekerja, serta membentuk hubungan yang berguna di antara pekerja dan tugas-tugasnya. Yang keempat, menurut Kerto 1997, fokus pertama pengorganisasian adalah menentukan aktivitas yang akan dilakukan oleh sumber daya manusia dalam organisasi dan bagaimana sumber daya manusia tersebut dapat diselaraskan atau digabungkan dengan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan organisasi. Terima kasih. Sekarang lanjut ke nomor 2. 4 pilar dalam pengorganisasian. Pertama, pilar division of work, pembagian kerja. Division of work adalah di mana sebuah pekerjaan yang sedianya bersifat umum atau keseluruhan dibagi menjadi beberapa bagian spesifik yang selanjutnya bisa dikerjakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Contohnya saat oleh suatu organisasi atau menyelenggarakan sebuah event, versi pengerjaan event ini akan dibagi menjadi yang lebih spesifik. Yang kedua, departmentalization, pengelompokan kerja. Departmentalization adalah pengelompokan pekerja yang sebelumnya dibuat yang merupakan di suatu bidang. Dan yang ketiga, hierarki relasi. Hierarki relasi adalah hubungan antar orang di dalam suatu organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan kerja terlibat kepada sesama bidang, atau yang bisa disebut horizontal, ataupun kepada pemimpin yang dipimpin vertikal. Pilar keempat, coordination atau koordinasi. Coordination adalah hubungan antar bidang dalam suatu organisasi untuk dapat bekerja sama demi tercapainya suatu kerja atau tujuan, termasuk kepada sesama bidang horizontal ataupun kepada pemimpin yang dipimpin vertikal. Terima kasih. Lanjut nomor 3, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. 1. Strategi organisasi. Strategi organisasi adalah salah satu sarana yang disediakan manajemen untuk bekerja mencapai sarana maupun tujuan kita, karena sarana diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Logis kalau strategi dan landasan struktur harus terkait erat, tepatnya struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen melakukan perubahan yang disistematikan, menampung dan mendukung perubahannya, sebagian besar kerangka strategis dewasa ini terfokus pada 3 dimensi strategis: inovasi, strategis minimalisasi biaya, dan strategis imitasi. Yang kedua, skala organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Jumlah anggota dalam suatu organisasi pada menjadi faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, teknologi. Dengan adanya teknologi, tingkat efektivitas dan efektivitas suatu organisasi pasti berbeda. Istilah teknologi mengaku pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya faktanya. Contohnya, dengan adanya webcam, suatu organisasi dapat mengadakan net meeting meski jarak memisahkan peserta rapat organisasi tersebut. Dan yang keempat, lingkungan. Lanjut nomor 4, pendekatan fungsional. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementalisasi dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Bisnis misalnya, pada pekerjaan yang terkait dengan fungsi. Produksi ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan pelanggan atau dasar, sehingga dinamakan dengan fungsi pemasaran.
Yang kedua, pendekatan produk. Berdasarkan produk ini, menentukan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Dan yang ketiga, pendekatan geografis. Berdasarkan pendekatan ini, penentu bagian-bagian organisasi ditentukan berdasarkan wilayah di mana organisasi beroperasi. Yang keempat, pendapatan matriks. Pendapatan ini pada dasarnya merupakan posisi terdepartementalisasi yang menggerakkan antara pendapatan fungsional dengan pendekatan law. Yang kelima, macam-macam bentuk struktur organisasi. Organisasi adalah sekumpulan dari beberapa yang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Apapun terdapat beberapa macam bentuk struktur organisasi, yaitu 1. Struktur organisasi lini, 2. Struktur organisasi lini dan staf, 3. Struktur organisasi fungsional, 4. Organisasi lini dan fungsional, 5. Organisasi matrik, dan yang keenam, organisasi komite. Organisasi lini. Organisasi garis lini adalah suatu bentuk organisasi di mana orang berlimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap lawannya. Bentuk ini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa pengembangan industri. Pertama, organisasi lini ini diciptakan oleh Henry Fayol. Ciri-ciri hubungan antara pemimpinan dan bawahannya masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua, selain top manajer, manajer di bawahannya hanya sebagai pelaksanaannya. Yang ketiga, jumlah karyawan sedikit. Yang keempat, sarana dan alatnya terbatas. Dan yang kelima, bentuk lini pada perusahaan perseorangan memiliki perusahaan adalah sebagai top manager. Dan yang keenam, organisasinya kecil. Kelebihan dari struktur organisasi ini adalah atasan dan bawahan disehubungkan dengan satu garis komando. Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi besar. Proses desalon makin berjalan cepat. Disiplin dan loyalitas tinggi. Rasa saling pengertian antar anggota tinggi. Kekurangan dan struktur organisasi ini adalah ada tendensi gaya kepemimpinan otoritas. Pengembangan kreativitas karyawan terhambat. Tujuan top manager sering tidak bisa dibedakan dengan tujuan organisasi. Karyawan tergantung pada satu orang dalam organisasi. Lanjut nomor 6. Contoh struktur organisasi perusahaan profit oriented dan perorangan terbatas. 1. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan juga memiliki wewenang dalam urusan perseroan ini. Tugas seorang direksi adalah menentukan usaha yang akan dijalankan perusahaan. Yang kedua, direktur utama adalah orang yang memiliki wewenang dalam merumuskan dan menetapkan satu kerjaan program umum perusahaan. Tugas direktur utama adalah mengkoordinir semua kegiatan dalam bidang kepegawaian, ADM, keuangan, dan kesekretarisan. Nomor 3, direktur. Tugas seorang direktur adalah membuat prosedur ketetapan untuk tiap manajer dalam mencapai tujuan dan sarana perusahaan. Yang keempat, direktur keuangan. Tugas direktur keuangan adalah mengawasi seluruh operasional keuangan yang ada di perusahaan. Yang kelima, direktur personalia. Bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia serta mengendalikan suatu kegiatan untuk para pegawainya. Yang keenam, manajer. Tugas-tugas memberi dalam membuat keputusan, kebijakan, supervisi, dan sebagainya. 7. Manajer personalia. Secara umum, tugasnya adalah orang yang mengatur organisasi, mengendalikan unit personalia, dan sebagainya. 8. Manajer pemasaran. Secara umum, tugasnya adalah membuat rencana dan rancangan strategi pemasaran produksi sesuai dengan tren pasar. Nomor 9. Manajer publik. Tugasnya adalah untuk bertanggung jawab atas hasil produksi, yaitu dengan mengantisipasi dan mengatasi segala persoalan yang ada kaitannya dengan produksi perusahaan bersama divisi lain. 10. ADM di gudang. Bertugas mengecek segala ADM dan transaksi yang akan kaitannya dengan jalannya perusahaan. 11. Divisi regional, yaitu orang yang bertugas mengelola aspek perusahaan sesuai arahan dari perusahaan. Lanjut nomor 7, struktur organisasi perusahaan sosial. 1. Pengurus, memberikan arahan nasihat kepada pengurus lainnya.
2. Pengurus yayasan cabang. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai rencana dan program kegiatan. 3. Ketua bertanggung jawab memimpin pelaksanaan kegiatan. 4. Sekretaris menata administrasi keuangan organisasi. 5. Bendahara mencatat administrasi uang masuk dan uang keluar organisasi. Cukupkan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.